Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Di video kali ini Kak Ulfa akan bahas pelajaran tentang SD kelas 4 ya kan Kak Amel? Kelas 4 yaitu tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Jadi yang kita pakai adalah IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial LKS-nya. Jadi dibahas pakai lisan aja ya. Nah, jadi yang pertama kita bahas adalah pernahkah adik-adik sekalian melihat bunga? Jadi kalau adik-adik pernah melihat bunga itu kita ambil contoh bunga melati, warnanya warna putih, warnanya harum begitu kan. Jadi bunga itu merupakan salah satu dari tumbuhan. Nah di bab ini kita akan mempelajari tentang bagian tubuh tumbuhan. Nah kita tahu bagian tubuh tumbuhan itu ada akar, ada batang, ada ranting, ada daun, ada buah, ada biji, dan ada bunga. Nah kita bahas satu-satu dari akar ya. Jadi yang pertama adalah kita mengenal akar tumbuhan. Akar tumbuhan itu berfungsi untuk menjaga tumbuhan agar tetap berdiri kokoh ya. Juga fungsinya adalah menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah lalu disalurkan ke organ daun. Nah, akar juga untuk tempat menyimpan cadangan makanan, gitu ya. Nah, jadi akar itu dibagi dua. Yang pertama ada akar tunggang dan kedua ada akar serabut. Nah, kalau untuk akar tunggang itu ada satu akar yang besar ke bawah, gitu ya. Dan kalau akar tunggang itu dapat menembus jauh ke dalam tanah. Jadi ada satu batangnya yang agak panjang kali. Nah kalau pada gambarnya seperti ini. Jadi kalau kita cabut nih rumput-rumputan, yang ini akarnya akar tunggang. Sedangkan sebelahnya yang rumput ini akar serabut. Perbedaannya kalau serabut banyak banget serabutnya. Tapi kalau tunggang ada satu yang panjang ke bawah gitu ya. Nah, lalu biasanya akar tunggang pada tumbuhan dikotil. Oh, akar tunggang itu pada tumbuhan dikotil. Dikotil itu berarti berbiji dua gitu ya. Sedangkan akar serabut dimiliki oleh tumbuhan yang monokotil. Nah, contohnya adalah kalau serabut dia umumnya tidak panjang ke bawah. Jadi kalau tunggang satu ke dalam dan kokoh gitu. Berarti kalau dia tunggang, contohnya adalah mangga ya. Mangga kan dikotil ya, dikotil. Jadi mangga itu adalah tumbuhan yang akarnya akar tunggang. Sedangkan akar serabut itu memiliki tumbuhan yang dimiliki oleh tumbuhan yang monokotil. Contohnya adalah kalau monokotil berarti berkeping satu. Kalau berkeping satu artinya tidak bercabang, berarti tumbuhannya itu sampai ke atas. Contohnya adalah yang tidak bercabang pohon sawit, terus pohon kelapa, terus pohon kurma, terus pohon pinang, terus pohon pisang. Nah, itu semuanya adalah akar serabut. Nah, itu ya. Kalau kita ambil contoh rumput juga akar serabut. Nah, tapi ada juga rumput yang akarnya akar tunggang. Nah, itu ya. Nah, selain itu, jadi selain akar tunggang dan akar serabut, akar juga ada beberapa jenis yang ditemukan di tumbuhan, yaitu yang pertama akar gantung. Nah, akar gantung ini biasanya untuk menyerap air dan unsur hara dari tanah seperti akar utamanya. Contohnya itu adalah pohon beringin. Jadi kan pohon beringin itu akarnya keluar dari dalam tanah. Itu yang disebut sebagai akar gantung. Ya. Kemudian yang kedua ada yang disebut sebagai akar napas. Akar napas itu akar pohon tersebut pakai rongga. Contohnya adalah mangrove atau tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau itu biasanya ada di pantai ya. Jadi dari rongga-rongga akar dia bisa mengambil jalannya gas masuk untuk pernapasan tumbuhan tersebut. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga ada akar pelekat. Jadi kalau akar pelekat itu biasanya melekat pada batang tumbuhan. Misalnya tumbuhan sirih. Jadi sirih itu kan melekat pada batang tumbuhan, ada akarnya lagi. Kayak kangkung. Kalau kangkung itu kangkung menjalar, nanti bawahnya juga ada akar dari tumbuhan itu tersendiri. Ya kan? Nah, kemudian yang terakhir adalah akar semu. Akar semu itu terdapat pada tumbuhan lumut ya. Biasanya itu digunakan untuk media tanam kemudian untuk hasil fotosintesis juga. Nah,
itu ya. Kemudian beberapa fungsi dari akar tumbuhan yaitu sebagai berikut. Selain tadi menopang tubuh tumbuhan supaya tetap kokoh, ada juga fungsi dari akar ya. Yang pertama itu adalah perantara dan penopang tumbuhan. Yang kedua, menyimpan cadangan makanan. Misalnya adalah umbi-umbian seperti ubi, wortel, talas, kentang. Nah, itu kan cadangan makanan. Kemudian sebagai reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif contohnya adalah wortel. Kemudian bisa juga akar itu sebagai alat respirasi atau alat pernapasan. Contohnya adalah pohon beringin. Jadi pohon beringin akarnya itu merupakan bagian untuk alat pernapasannya juga. Nah, selain pohon beringin juga ada pohon tembakau ya sebagai alat respirasi. Jadi pertumbuhan akar terdiri atas dua macam, ada yang disebut geotrofi dan ada juga hidrotrofi. Oke. Nanti untuk bagian-bagian akarnya kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, sampai di sini video untuk bagian tubuh tumbuhan yaitu akar untuk pelajaran kelas 4 SD. Dan mudah-mudahan nanti di channel ini juga kita akan masukkan pelajaran-pelajaran tentang les untuk anak SD, karena Kak Ulfa sekarang kesibukannya juga mengajar anak les SD. Untuk itu jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum.